Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain tugas kelompok ya di e-learning. Jadi tugas kelompok itu misalnya kita ingin ada 10 kelompok di satu kelas. Nah, tiap kelompok hanya mengumpulkan satu saja, tapi nilai untuk satu kelompok itu. Jadi kita mengoreksinya itu tidak satu-satu, tetapi mengoreksi satu kelompok itu. Jadi satu mahasiswa yang sudah upload di tugas assignment ini nanti semua akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, yang perlu kita lakukan pertama, kita bisa masuk ke ini, kita klik more, kemudian kita akan membuat grup ya. Kita akan buat grup ini artinya kelompok-kelompok ya. Nanti kita bisa aktifkan itu. Oh, ternyata error di sini ya. Setelah saya refresh ternyata bisa. Nah, ini grup itu seperti ini. Yang pertama kita buat create group di sini. Coba kita lihat di sini ada create group kan, yang di bawah ini kita bisa klik ini create group. Nah, kemudian kita tulis saja di sini kelompok pertama atau group 1 ya, group 1 misalnya kelompok pertama. Kemudian kita klik save. Nah, di group 1 ini nama-namanya siapa? Nah, ini kebetulan saya sudah ada nama-nama yang untuk kelompok pertama. Ini Ahmad Taqiyuddin misalnya. Saya tinggal kopas saja NIM-nya ya, nanti coba ini saya perkecil ini, nah, biar muncul ya di sebelah sini. Bentar, add begitu. Nah, nanti akan muncul di sini search ya. Nah, ini langsung muncul. Kita masukkan by NIM ya. Kemudian yang kedua saya kopas saja di sini. Nah, ini saya kopas, kemudian saya masukkan di sini ya. Nah, nanti akan muncul, langsung kita add. Kemudian yang ketiga, ini ada satu kelompok di tiga. Oh, ternyata hanya 2. Berarti sudah cukup. Ini langsung saya back to group. Sekarang kelompok yang kedua ini kebetulan ada 12 kelompok. Nah, ini kita lakukan sampai nanti kelompok ke 12 kita masukkan satu-satu seperti itu. Kemudian kelompok ketiga kita create group. Jadi kelompok kedua sudah. Nah, kemudian kita klik add. Nah, sebenarnya kita bisa juga langsung kita cari namanya ya, Arla Maulia misalnya, itu juga bisa tanpa kita masukkan NIM-nya juga tidak masalah ya. Kemudian satu ini Mazda Hilmawati, kita masukkan ini. Jadi kelompok yang kedua ada yang dilewatkan Ika Patra ini. Coba saya kembali ke. Nah, kita masukkan by name. NIM juga bisa karena ini masih sedikit ya. Jadi dengan langsung kita masukkan kita cari namanya akan lebih mudah, malah kalau hanya sedikit ya. Kalau banyak kita bisa pakai NIM ya, Patra. Nah, itu begitu sampai nanti kelompok ke 12. Nah, kita sampai ke yang kelompok ke 12, kita add remove users. Kemudian kita masukkan saja ini ya, Siva. Oke, kita cari. Ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian yang kedua, Aceng. Kita cari di sini. Ini ada ini. Nah, ini artinya sudah selesai ya, kita masukkan ya, kita tinggal back to groups. Nah, kita lihat
Di sini sudah kelompok 1 sampai 12 ya, sudah masuk semua. Kita kembali lagi ke, nah ini grupnya, namanya grup. Kita kembali ke sini. Nah, kita bisa menambahkan assignment ya untuk kelompok. Kita bisa desain di sini, kita tambahkan, kita edit topik ya, unit 1, void and video conference. Nah, seperti itu. Kita enter saja. Kemudian kita menambahkan assignment. Nah, ini kita perlu untuk tugas kelompok ini, misalnya kita ingin mahasiswa untuk upload file ya, atau PowerPoint, kita bisa minta mereka untuk, kita cari saja di sini assignment yang ada di sini atas ya ternyata. Kemudian kita tulis saja group work misalnya, ya kan, group work presentation on misalnya selected team. Nah, misalnya begitu. Jadi ini sudah saya jelaskan di Zoom meeting ya, bahwa tugasnya itu sudah dibagi-bagi per kelompok gitu. Kemudian please upload your PPT file here misalnya. Nah, ini kita buat, misalnya kita tidak usah pakai due date ya, ini enggak ada batasannya karena ini sepanjang semester. Atau kalau mau ingin dibatasi juga bisa juga, kalau hanya untuk 1 kali pertemuan ya, ini kebetulan enggak. Jadi kemudian file submission, ini mungkin filenya enggak usah banyak-banyak, ini maksimal 2 aja cukup ya. Kemudian di sini kalau kita ingin memberikan feedback berupa file, kita bisa centang ini feedbacknya file ya. Next kita lihat submission setting. Require to click the submit. Nah, kalau kita tidak ingin nggak apa-apa. Require the student accept the submission statement, attempt to reopen. Ini kalau kita ingin mereka untuk merevisi, kita bisa ini. Nah, group submission setting. Kalau kita ingin mengaktifkan tadi grup ya, kita kan sudah kita buat kelompok 1 sampai 12. Maka agar kita ngoreksinya sekali aja, ini kita klik saja yes. Ya kan, request group to make submission. Oke, all member no. Group for student group, grouping. Nah, jadi seperti itu. Request group to make submission. Nah, jadi ini kita, yang penting ini no juga, enggak apa. Jadi ini yes. Jadi yang mengumpulkan adalah kelompok. Jadi kalau ada mahasiswa 1 saja di dalam kelompok itu, karena satu kelompok ada 2 atau 3 ya, itu sudah dianggap semua sudah mengumpulkan. Seperti itu. Kemudian grade, oke, ini poin. Saya rasa yang lain tidak perlu kita setting ya, hanya itu saja tadi yang kita group mode no ya, no saja ini karena semua kelompok ikut ya. Jadi yang penting ada di bagian group submission setting. Nah, ini penting. Jadi tugas kelompok itu bisa dibuat seperti ini. Oke, saya save. Coba kita akan lihat bagaimana tampilan mahasiswa ya terkait tugas ini, nanti tampilannya akan seperti apa. Kita aktifkan di sini yang atas ini, kita switch role ya, switch role to student. Nanti tampilan student akan seperti apa, coba akan kita lihat di sini. Ini ada group work. Nah, mereka nanti karena saya nggak termasuk di grup manapun, jadi saya nggak bisa muncul di sini. Kalau mereka ada di grup 1 nanti langsung bisa upload ya. Saya rasa itu tutorial saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.